Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Lailatul Ulfa dengan NIM C1C023-043. Untuk kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Apa itu pajak? Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Pajak penghasilan adalah jenis pajak yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan usaha atas penghasilan yang diterima. Penghasilan menjadi objek pajak meliputi gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, dan lainnya yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Pembahasan yang pertama itu cara menghitung pajak. Di sini saya akan menjelaskan tarif pajak penghasilan terlebih dahulu. Perubahan lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi menyangkut layar tarif dan batasan penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya, lapisan terbawah penghasilan hanya mencapai 50 juta. Batasan penghasilan tersebut dinaikkan dalam Undang HPP menjadi 60 juta per tahun. Namun, tarif pajak penghasilan perorangan tetap 5%. Lapisan penghasilan kena pajak atau PKP tertinggi sebelumnya hanya sampai di atas 500 juta dengan tarif 30%. Tetapi kini ada lapisan yang mengenakan tarif PPh orang pribadi lebih besar untuk penghasilan tinggi. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak adalah pengurangan penghasilan neto yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negara untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak, besaran PTKP, dan Undang-Undang HPP ditetapkan sebesar 54 juta setahun. Artinya gaji tidak lebih dari 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun tidak kena pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan 21 atau PPh 21. PTKP ini menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, meliputi pegawai atau karyawan, PNS, bukan pegawai, atau yang melakukan pekerjaan bebas, penerima pensiun. Penghasilan tidak kena pajak. Besaran penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, 50 juta untuk wajib pajak berstatus lajang. Yang kedua, 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak berstatus kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan suami. Yang keempat, 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Cara menghitung pajak penghasilan tidak kena pajak. Contoh, cara menghitung penghasilan tidak kena pajak. Kamu wanita bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan, sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak yaitu PTKP sama dengan 54 juta ditambah 4,5 juta sama dengan 58 juta 500. Jika kamu bekerja sudah menikah, memiliki 2 anak dan penghasilan digabung dengan suami, maka nilai penghasilan tidak kena pajak yaitu PTKP sama dengan 54 juta ditambah 4,5 juta PTKP kawin ditambah 9 juta untuk 2 orang anak. Hasilnya yaitu 121 juta 500. Cara menghitung pajak penghasilan. Contoh, Ahmad seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta dan masih single, memiliki gaji bersih per bulan sebesar 5 juta atau 60 juta per tahun. Yang pertama, yaitu menghitung PTKP. Karena Ahmad belum menikah, maka PTKP yang didapat sebesar 54 juta. Yang kedua, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Rumus menghitung penghasilan kena pajak yaitu PKP sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP, yaitu 60 juta dikurang 54 juta. Yang ketiga, melihat lapisan tarif pajak penghasilan dan kemudian hitung. Karena penghasilan kena pajak Ahmad kurang dari 60 juta setahun, maka hanya dikenakan tarif sebesar 5%. Maka pajak penghasilan pasal 21 terutang sama dengan tarif pajak penghasilan dikali PKP, yaitu 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000 per tahun. Pajak penghasilan pasal 21 tersebut sudah dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja, sehingga saat Ahmad melaporkan SPT tahunan maka pajaknya akan nihil. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan metode yang digunakan untuk menghitung penghasilan neto wajib pajak tertentu dalam proses penghitungan pajak, seperti diketahui sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Setiap wajib pajak pribadi maupun badan yang dilakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Syarat boleh menggunakan NPPN merujuk per 17 tahun 2015. Wajib pajak dibolehkan menggunakan NPPN dengan syarat yang pertama, penghasilan bruto setahun di bawah 4,5
1,8 miliar. Yang kedua, wajib penyelenggaraan pencatatan. Yang ketiga, penghasilan yang diperolehnya tidak dikenai pajak penghasilan final. Yang keempat, harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan untuk menggunakan NPPN. Pembahasan yang terakhir yaitu cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Proses penghitungan NPPN besarannya sesuai pasal 6 tahun 2015. Proses penghitungan penghasilan berdasarkan NPPN. Yang pertama, mengalihkan angka persentase NPPN dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, pajak hasil perhitungan penghasilan neto tersebut digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang. Caranya mengurangi penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto tersebut, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak yang kemudian ditetapkan tarif umum pajak penghasilan. Rumus NPPN yaitu penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikali tarif presentasi NPPN. Contoh cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Dengan contoh soal, Tuan A, seorang pengusaha pedagang besar cat berdomisili di Jakarta, memperoleh penghasilan bruto sebesar 3,5 miliar setahun dan melakukan pencatatan atas usahanya tersebut. Tuan berstatus menikah dan memiliki satu anak. Guna mengetahui besar pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari usaha Tuan A, maka harus menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN terlebih dahulu. Dengan tahapan yang pertama, mencari tarif presentasi perhitungan netonya. Kode KLU pedagang besar cat 46637, tarif presentasi NPPN pedagang besar cat untuk wilayah ibu kota provinsi Jakarta sebesar 25%. Yang kedua, menghitung penghasilan neto, yaitu 3,5 miliar dikali 25%, yaitu 875 juta. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan neto dikurang PTKP. 875 juta dikurang 63 juta, yaitu 812 juta. Yang keempat, menghitung PPh terutang. Penghasilan kena pajak dikali tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Perhitungan, yaitu sama dengan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 500 juta sama dengan 125 juta, 30% dikali 158 juta sama dengan 47.400. Total PPh terutang yaitu sebesar 205 juta 400 ribu. Kesimpulannya di sini, pengurubahan lapisan dari pajak penghasilan orang pribadi menyangkut ART pajak dan batasan penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya. Lapisan terbawah penghasilan hanya mencapai 50 juta. Batasan penghasilan tersebut dinaikkan dalam Undang-Undang HPP menjadi 60 juta per tahun. Namun, tarif pajak perorangan tetap 5%. Lapisan penghasilan kena pajak tertinggi sebelumnya hanya sampai di atas 500 juta dengan tarif 30%, tetapi kini ada lapisan yang menggunakan tarif pajak penghasilan orang pribadi lebih besar untuk yang berpenghasilan tinggi. Penghasilan tidak dikena pajak adalah pengurangan penghasilan neto yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak besaran PTKP dan Undang-Undang HPP. Ditetapkan sebesar 54 juta setahun, artinya gaji tidak lebih dari 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Tidak kena pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan 21 atau PPh pasal 21. Dan itulah pembahasan yang saya bahas kali ini. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.